kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan salam sejahtera, shalom. Diberkatilah saudara-saudara yang setia dan yang datang di dalam rumah Tuhan. Tentunya hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Allah tentang perlunya gereja di bumi ini untuk menjadi saksi. Katakan amin, saudara. Kalau menjadi saksi gereja ini, saudaralah yang dihunjuk. Supaya kita memiliki satu pengertian yang dalam. Bukan gedung ini dan bukan juga yang lain. Melainkan adalah gereja. Saudara-saudara sekalianlah orangnya. Tentu kalau gereja mau maju, saudara-saudara, kita harus sadar nih, shalom. Bukan mau-maumu, tetapi maunya Tuhan. Katakan amin. Shalom. Saya banyak hidup sebagai orang percaya, mau-maunya aja. Kalau dia mendapat sesuatu masalah, ya tenggelamlah dia bertahun-tahun kayaknya, saudara-saudara. Berbulan-bulan. Inikah yang dimaksud tentang gereja? Bukan. Inilah yang dikatakan adalah suka-sukamu, suka-sukanya di tengah kehidupan ini. Kalaupun sakit, ya tidak datang ibadah. Dan kalau ada masalah, hutang tagihan belum dibayar, ya ada masalah dan tidak datang beribadah. Kalau hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan contoh atau teladan yang kita harus ikuti. Katakan amin. Yesus di dalam segala kesibukan, penderitaan, tugas yang menuju sampai kepada kematian, dia tetap jalankan. Sembari dengan baik dia bayar pajak bea yang ditagih oleh pemerintahan Kaisar pada waktu itu. Dan dia juga menjalankan segala perintah dari Bapa di sorga oleh Yesus Kristus. Dan ini yang akan saya sampaikan dengan tema Yesus membayar bea pajak bait Allah di Yerusalem. Kejadiannya dalam Matius 17 ayat 24 dan 25 sampai dengan ayat yang ke-27 saya kutip. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea cukai, maksud saya bea bait Allah, kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan begini, "Apakah pendapatmu, hai Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah Yesus sedang mengajar dan memberikan teladan kepada seluruh jemaat. Untuk itulah dia datang. Shalom, saudara-saudara. Pada saat dia sedang memberitakan Injil, kebenaran firman Allah, dari semua kebenaran-kebenaran yang akan disampaikan ke seluruh dunia, sembari dia ditagih pajak. Atau dengan hari-hari yang lain, waktu dia datang di dalam Kapernaum, maka datanglah penagih pajak dan bertanya kepada Petrus, seorang murid yang bersama-sama dengan Yesus Kristus, "Apakah gurumu membayar pajak?" Petrus pun berkata, "Memang membayar pajak." Dia berkata sehari-harinya karena dia lihat dan dia saksikan. Saudara, dia temuilah Yesus untuk menagih pajak itu, bahwa Yesus mendahuluinya untuk berkata begini, Simon, apakah pendapatmu? Raja-raja yang ada di dalam dunia ini menagih pajak
Apakah untuk rakyatnya atau orang asing? Yesus yang bukan rakyat, Yesus yang bukan adalah datang dari dunia, wajarkah untuk membayar pajak? Tapi dia sambung terus saudara-saudara di tengah ketaatannya untuk tidak menjadi batu sandungan. Shalom. Kita harus jaga ini saudara-saudara, kehidupan ini, agar tidak menjadi batu sandungan kepada orang-orang kudus dalam perkimpunan atau gerejanya. Katakan amin. Untuk tidak menjadi batu sandungan juga bagi masyarakat luas atau tetangga dimanapun kita berada. Saya ulangi kembali, supaya kita tidak menjadi batu sandungan juga di tengah bermasyarakat ini atau di dalam pemerintahan republik ini. Saudara, maka Yesus berkata, bayarkan pajak. Kau pergi memancing di dalam mulut ikan itu. Saudara dengar baik-baik, apakah yang disampaikan ini sebenarnya untuk menyatakan kepada kita, semua yang ada di bawah kolong langit ini milik Allah. Dia berkuasa untuk mengembalikan, mengalihkan, untuk mendapat dan mempergunakannya. Katakan amin. Shalom. Maka dilakukanlah oleh Petrus, dan tentunya 2 dirham dibayarkan kepada yang mempunyai penagih dalam perpajakan itu, dan 2 dirham bagi Kristus Yesus, 2 dirham bagi dia. Maka diselesaikanlah semua tentang tagihan itu. Saya mau beritahu kepada kita sekalian betapa pentingnya itu pajak sebenarnya adalah supaya pemerintahan dalam raja-raja, termasuk dalam bangsa-bangsa, termasuk di dalam pemerintahan daerah, pajak itu kan untuk difungsikan, dipergunakan menata kerakyatan ini, menata dalam pemerintahan ini, dan untuk mensejahterakan masyarakat ini. Shalom saudara-saudara. Dan tentu itu adalah urusan daripada pemerintah. Saya ini bukan petugas pemerintahan, saya ini hamba Allah. Yang saya akan kaitkan saudara-saudara, apa yang disebut dengan pajak ini, Yesus membuka rahasia untuk menyampaikan kepada umum. Tunjukkanlah bagiku dirham, mata uang itu. Maka dikatakannya adalah, yang bergambar kaisar ini berikan kepada kaisar. Yang wajib kepada Allah berikan kepada Allah. Shalom saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Supaya kita memiliki satu pengertian begini saudara-saudara. Yesus yang ada di bumi, bumi pun harus diberkati. Dengan apapun yang menjadi kewajibannya, dia bayar saudara-saudara. Sekaligus supaya tidak menjadi batu sandungan. Tangkap ini saudara-saudara. Di tengah kehidupan kita ini, untuk tidak menjadi sandungan. Katakan amin saudara-saudara. Apapun kita lakukan, kita bayar. Dengan ketentuan adalah Kristus Yesus yang memperhambamu, Kristus Yesus yang menjadikan engkau anak-anak Allah. Andalkan dia. Katakan amin. Supaya di tengah kehidupan kita ini bukan mau-maunya kita, tapi selalu bersekutu dengan Tuhan, beriman dan percaya, untuk berharap kepada Yesus Kristus. Untuk itulah saudara-saudara dipanggil. Bayangkan sampai disucikan oleh darahnya yang tersalib itu, supaya saudara-saudara kudus dan menjadi anak-anak Allah, panutan, mengerjakan segala perintah itu dengan taat. Dengan kata lain, untuk tidak ikut-ikutan seperti orang-orang dunia. Shalom saudara-saudara. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus Tuhan. Waktunya bagi saudara-saudara akan dilakukan adalah wajib pajak dan wajib untuk membayar persepuluhan di hadapan Allah. Shalom saudara. Saya sebagai hamba Allah akan meneruskan untuk perkataan daripada firman Allah kepada saudara-saudara. Kenapa? Saya juga tidak mau ditegur oleh Yesus Tuhan di tengah segala sesuatu yang disampaikan secara akurat ataupun secara benar dan menjadi keharusan
lalu selalu saya sembunyikan atau yang lain lebih utamakan daripada hal soal persepuluhan. Karena akibatnya beginilah keadaannya, saudara-saudara. Sebagai jemaat, orang bersenang-senang di tengah pemberian Allah dari kasih karunia Allah kepada saudara-saudara. Sedangkan kita sudah diajar, dengar baik ini saudara-saudara, pengajarannya ialah carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan disampaikan kepadamu. Awal dari pertama di tengah kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah. Dengan kata lain, membangunnya, membangkitkannya, mendelegasikannya, menguraikannya, supaya kita pun menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Katakan amin. Shalom. Untuk tidak tinggal dalam berdiam diri dan kembali kepada suka-suka. Kalau ini yang terjadi, saudara-saudara dengar baik-baik. Alkitab sudah mencatat anak Allah Yesus Kristus disalibkan, dihina untuk kedua kali. Supaya kita menangkap ini saudara-saudara. Shalom. Shalom. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, hidup kita ini dijamin oleh Allah, tidak akan kekurangan. Amin saudara. Lihatlah burung yang ada di udara. Lihatlah rumput dan padang atau apapun yang hidup di tengah suburnya tanah. Tanpa kita kelola, semuanya adalah bertumbuh, berbuah, dan dapat dipetik untuk menjadi makanan bagi kita sekalian. Sungguh pintar orang yang bernyanyi dahulu itu, yang berkata begini, bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri piringmu. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan itu adalah fakta saudara-saudara, yang saya akan kutip begini untuk meyakinkan saudara-saudara supaya jangan hidup oleh karena pola dalam pikiranmu, tanpa mengandalkan Kristus Yesus yang menjadi landasan dalam kebenaran firman Allah. Ada 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara bertautan dengan kebenaran firman Allah ini. Karena Yesus mengajarkan kepada kita, demikian firman Tuhan. Dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan begini saudara-saudara, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yesus berkata, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang pertama tadi, tunduklah kepada pemerintahan. Di tengah setiap kita saudara-saudara, ada lembaga yang mengatasnamakan tentang Allah ataupun tentang bait Allah yang disebut oleh saksi-saksi Yehova. Mereka tidak mau membayar pajak. Shalom saudara-saudara, ini jangan ditiru. Justru saya harus katakan adalah pembangkang dan tidak ada ketundukan di dalam pemerintahan. Yesus berkata bahwa yang kepada Allah harus kamu berikan kepada Allah. Maka yang pertama, Ulangan pasal 14 ayat 22 saya bacakan begini. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Shalom saudara. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Saudara mungkin tidak petani, saya harus alaskan kebenaran firman Allah ini. Saudara bisa mendapat gaji setiap bulan. Maka itu yang dikatakan Tuhan, wajib kau harus memberikan. Shalom saudara. Shalom. Aku sebagai hamba
untuk menguraikan kesimpulan singkat kepada saudara-saudara. Kalaulah semua kebenaran Alkitab yang sudah mengatakan tentang persepuluhan itu adalah ya dan amin, saya mungkin tidak bisa kutip ini semua, saudara-saudara. Tapi saya kutip dari Perjanjian Lama. Dan banyak lagi ayat yang mengatakan bahwa seluruh kebenaran firman. Orang-orang Lewi pun disuruh untuk membayar pajak dan membayar persepuluhan dan dihantar ke bait Allah. Shalom saudara-saudara. Supaya bait Allah itu punya kas. Saya akan tarik saudara-saudara bagaimana sebenarnya gereja. Coba lihat saudara-saudara. Ada dua pemasukan gereja sebenarnya. Dari persepuluhan dan dari Allah itu sendiri dihantar dengan tangisan. Shalom saudara. Perhatikan baik. Yang pertama, persepuluhan itu dalam Meleakhi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, hantarlah, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, supaya ada kas perbendaharaan. Shalom saudara. Shalom. Untuk itulah ada gereja dikelola supaya berjalanlah hambanya untuk terus dalam penggembalaan. Shalom saudara-saudara. Yang mau saya katakan kepada saudara-saudara, kalau aku berjalan ke rumahmu, sambutlah sebagai hamba Allah. Katakan amin. Tanpa alasan tentunya saudara-saudara. Karena yang kupergunakan dalam transportasi itu adalah uang Tuhan. Sehingga engkau tidak bisa akan katakan, waduh, waktunya tidur siang ini Pak Pendeta, tolong ya, maaf ya. Saudara akan ditegur Tuhan. Sebab Allah sedang menjalankan segala sesuatunya. Di tengah pekerjaannya, hamba-hambanya ada. Gerejanya ada, orang-orang yang dipercayakan ada untuk terus menjalankan semua di tengah tujuan untuk bangkit, tujuan untuk terang, tujuannya untuk terus bagaimana seluruh dunia ini akan diselamatkan dengan caranya, saudara. Kemudian kas yang dikumpul dalam persembahan persepuluhan saudara-saudara supaya ada dipergunakan. Shalom. Perhatikan saya saja. Shalom. Supaya hambanya meneruskan Injil. Kemudian penyelenggaraan di dalam ibadah. Saudara-saudara, terselenggara ibadah ini tentu adalah ini, saudara-saudara. Shalom. Makanya saudara-saudara jangan tutup mata. Jangan mengabaikan. Sekaligus saudara-saudara bertobat mulai hari ini adalah setiap kesempatan ibadah engkau selalu bersusah-susah sendiri. Sementara di tempat ibadah diselenggarakan adalah supaya kita semua berdoa. Saudara diselamatkan, saudara dipulihkan, saudara diberkati, saudara mendapatkan urapan baru, hikmat baru. Semuanya itu adalah membangunkan engkau menjadi anak-anak Allah supaya terangmu bercahaya di tengah dunia ini. Katakan amin. Shalom. Sehingga tidak sia-sia saudara-saudara. Kalau saya memberikan urapan-urapan terus saudara-saudara, sebenarnya itu adalah urapan dari sorga. Urapan itu sedang berbicara kepada saya. Untuk menyatakannya adalah, kalau urapan itu juga tidak dihargai dan tidak dihormati dan tidak disadari oleh jemaat itu, dengarkan ini. Maka yang terjadi adalah tetap mau-maunya saja. Dan itulah yang terjadi saudara-saudara. Kerugiankah di dalam kerajaan Allah? Saya mau katakan kerugian. Shalom. Shalom. Dengan tidak berjemaat, dengan tidak hadir, semua kerugian bagi sorga, bagi gerejanya, dan bagi seluruh kemajuan ke depan daripada gerejanya. Artinya saudara-saudara, supaya saudara menangkap ini. Saya hebat untuk menyampaikan khotbah, saudara-saudara ya.
Tapi hari ini saya mungkin tidak hebat untuk menyampaikan khotbah. Yang inti adalah supaya saudara-saudara kena dulu dalam tembakan saya. Katakan amin. Coba mari angkat tanganmu. Coba mari angkat tangan saudara-saudara. Ikut bersama dengan saya. Kutangkap. Katakan bersama saya. Kutangkap firman-Nya, kebenaran menjadi kehidupan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Karena firman itu berkata begini, dengarkan baik-baik. Manusia hidup bukan oleh karena roti saja, tetapi oleh karena firman. Supaya di tengah firman itu tidak sia-sia saudara dengar, tetapi ia mengerjakannya segala kebajikan, segala kebaikan, segala berkat, kebutuhan, dan perlengkapan-perlengkapan yang dari Allah oleh firman itu menjadi perlengkapan bagi saudara-saudara. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Kedua saya sampaikan dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 2, ayat 4, ayat 6 dan ayat yang ke-9, poin-poin yang adalah perjanjian baru mengajarkan tentang persepuluhan saudara-saudara, supaya saudara-saudara bisa menyangkal yang lain. Karena juga terlibat pendeta, juga ada yang mengatakan kalau persepuluhan itu adalah perjanjian lama. Katakanlah bahwa hari ini saudara diajar adalah perjanjian baru. Amin saudara. Shalom. Untuk itulah saudara datang hari ini, supaya juga yang lain saudara bisa layani. Demikian firman-Nya. Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Ini kitab Ibrani, saudara-saudara, perjanjian baru. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Ini gambarannya adalah Kristus. Dan memang dia adalah raja Allah semesta yang datang ke dunia, yang sama seperti Allah itu sendiri yang tidak pernah dilahirkan oleh seorang manusia. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Dia, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dengar, waktu itu saudara-saudara, Abraham dalam segala kekayaannya, karena zaman itu adalah zaman perampasan, diambilnya kekayaan bangsa-bangsa di sekitarnya, dan itu semua dia membayar persepuluhan. Aneh ya, shalom saudara. Rampasan pun Allah perintahkan Melkisedek turun ke dalam dunia, ambil dari Abraham. Sampai segitunya saudara-saudara, yang engkau dapat saudara-saudara, jujur di hadapan Allah. Berikan 1/10 untuk Tuhan, karena itu milikmu. Entah dari mana, saya tidak katakan dari rampasan, entah dari mana, supaya semuanya itu adalah menguduskanmu, mengangkatmu menjadi hamba. Sembari dia akan berkata dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena janjinya dengarkan saudara-saudara, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Artinya saudara-saudara, kuasa sorga akan mengerjakan sepenuhnya. Lihatlah Abraham. Abraham di tengah kekayaannya saudara-saudara, karena dia memberikan persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan Allah. Dan ini langsung saudara-saudara, karena Melkisedek datang hanya untuk mengambil itu, dan dia kembali ke Allah. Dengan kata lain, tidak perlu orang-orang dunia campur tangan di dalamnya. Yang aku akan katakan kepada saudara-saudara adalah memberikan kebenaran, percontohan untuk cap dari Allah kepada dunia tentang hal soal persepuluhan. Yang ketiga, saya teruskan dulu saudara-saudara.
Camkanlah betapa besarnya orang itu kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang baik. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan manusia memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Abraham maksudnya, walaupun ia adalah pemilik janji itu, Abraham pemilik janji, tetap dipungut persembahan persepuluhan. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari orang Lewi, yang tadinya orang Lewi itu adalah yang berhak menerima persepuluhan. Mereka hanya makan minum dari persepuluhan, diambil juga sepersepuluh. Mungkin gambarannya saya harus beritahu begini saudara-saudara, persepuluhan yang saudara berikan kepada gereja yang saya kelola itu sepersepuluh juga saya hantar ke pusat. Shalom saudara-saudara. Dan itu satu ketentuan di dalam tata gereja Bethel Indonesia, bahwa setiap gembala sidang harus membayar persepuluhan. Kalau tidak saudara-saudara, garis merah. Garis merah itu ialah kalau dia mau mencalonkan jabatan-jabatan di dalam pusat, dengar baik ini saudara-saudara, dia ditolak. Shalom saudara-saudara. Dan itu mengajarkan kepada saya sebenarnya sebagai gembala jemaat adalah saya pun akan menolak saudara-saudara dalam kasih sayang dan doa kalau saudara-saudara tidak membayar persepuluhan dan pelayanan-pelayanan kudus yang ada dalam gereja ini. Shalom saudara. Dan itu diterapkan oleh gereja-gereja yang maju saat ini saudara-saudara. Ketika mau masuk dalam pelayanan, kau sudah bayar persepuluhan dengan baik? Kamu sudah bayar persepuluhan dengan baik? Bayar dulu. Dia berikan teguran kepada koordinator. Koordinator, Poltak Hasibuan, jangan dulu menjadi pelayan. Biar dulu penerima tamu. Tidak usah masuk altar. Kenapa? Karena persepuluhannya belum baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Gak ada di sini Poltak Hasibuan ya. Shalom saudara-saudara. Shalom. Yang ketiga, Ibrani pasal 7 ayat 8 itu juga berkata begini. Dan di sini manusia-manusia panah menerima persepuluhan, dan di sana ia Kristus yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup juga adalah berhak untuk menerima persepuluhan dari manusia-manusia panah yang dimaksud. Dengar baik saudara-saudara, saya akan uraikan ini saudara-saudara. Jadi persepuluhan kita dimasyarakatkan, diwajibkan sebagai manusia-manusia panah. Shalom saudara-saudara. Shalom. Kenapa manusia-manusia panah? Hanya karena Kristuslah yang menyelamatkan kita oleh darahnya hingga kita menjadi manusia anak-anak Allah. Tetapi Kristus yang membuatnya hingga kalau kita membayar persepuluhan sebagai anak-anak Allah kepada Kristus saudara setor. Kalaupun saudara memberikannya di dalam rumah Tuhan. Karena gereja adalah milik Kristus. Berikan tepuk tangan dulu saudara-saudara. Gereja miliknya Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan. Dan gereja ini tidak bisa suka-sukaku. Karena Kristus Yesus ada di dalam bait Allah senantiasa. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dia begitu penting tentang saya. Dia datang di dalam roh. Dia datang dalam firman. Dia datang dalam berwujud dengan apapun caranya. Baik dalam mimpi, hanya karena untuk penggembalaan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Supaya dengan demikian, apa yang dimaksud tentang penggembalaan ini adalah supaya Alkitabiah
menurutnya semua dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah tugasnya yang kita lakukan dalam pelayanan ini. Satu hal yang mau saya katakan kepada saudara-saudara adalah supaya Yesus Kristus dipermuliakan dari sekarang ini sampai ke masa depan, tentang gerejanya yang adalah gerejanya Tuhan, rumah Tuhan, dan Yesus Kristuslah yang dipermuliakan dari sekarang dan sampai selamanya. Amin. Firman Tuhan. Mari para pelayan datang semua ke depan.